Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVmu dimanapun Anda berada? Senang sekali bisa kembali berjumpa dalam Kolak edisi khusus yaitu Tadarus Ramadan. Dan kali ini kami juga berada di Masjid Al-Falah, di mana juga turut hadir bapak-bapak dan ibu-ibu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah puasa dan juga diterima puasa kita di bulan Ramadan tahun ini. Amin. Dan sebelumnya saya akan membacakan sebuah pantun terlebih dahulu ini. Bunga seruni kuning keemasan, mekar merekah di taman kota. Jumpa lagi di Tadarus Ramadan untuk menambah wawasan agama. Alhamdulillah. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, Kolak di bulan suci Ramadan ini hadir spesial. Seperti tadi sudah saya sampaikan, yaitu kita akan menghadirkan tema-tema keseharian yang kami saji dengan tema bertajuk Tadarus Ramadan, di mana kita akan mengkaji peristiwa terkini dari sudut pandang Bayani, Burhani, dan juga Irfani, juga dari sudut pandang Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu pengetahuan. Tentunya dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Bapak Profesor Dr. Abdul Mukti. Assalamualaikum Prof. Mukti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Prof ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Prof. Kali ini kita akan membahas mengenai mudik kultural nih Prof. Seperti tradisi kita di Prof, orang Indonesia kalau sudah mau dekat Lebaran ini kan yang punya kampung halaman biasanya mudik nih Prof ya? Iya betul. Ya, Prof sendiri mudik nggak nih Prof nanti? Oh saya mudik ke Semilitan. Mudik ke Semilitan, wow ini luar biasa. Baik Prof, nah ini seperti apa nih Prof? Mudik juga dalam kaitannya dalam sudut pandang agama Islam. Ya, mudik itu kan sebenarnya peristiwa budaya ya. Ya. Mudik itu peristiwa kultural, peristiwa budaya, tetapi budaya mudik itu tidak bisa dilepaskan, bahkan mungkin ya lahir dari bagaimana umat Islam itu memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. Karena mudik itu mesti dilaksanakan berkaitan dengan Idul Fitri. Kalau orang tidak Idul Fitri pulang kampung itu nggak disebut mudik. Sehingga karena itu kaitan antara mudik dengan Idul Fitri itu seperti dua sisi dari satu mata uang. Memang berbeda tetapi satu. Nah, kalau misalnya kita bandingkan dengan tradisi di masyarakat lain, itu misalnya ada tradisi mudik ketika saat Imlek. Saat Imlek itu banyak orang di Malaysia itu kalau Imlek itu sepi itu kota-kota di Malaysia. Yang keturunan Tionghoa itu pada pulang ke kampung, bahkan mungkin kembali ke tanah leluhurnya di Tiongkok. Kalau di Amerika itu ada namanya Thanksgiving Day. Thanksgiving Day. Itu hari di mana orang-orang Amerika ini juga sama berkumpul dengan keluarganya, kemudian berbagi hadiah, bertukar hadiah, ya nanti makan-makan, ngobrol-ngobrol sama keluarga gitu. Biasanya pada minggu keempat di bulan November. Nah itu Thanksgiving Day. Nah kita ini punya tradisi mudik. Nah mudik itu kalau saya baca di kamus ya, itu kan artinya pergi atau berlayar ke hilir ya, ke hilir. Ke hilir atau ke udik gitu, ke pedalaman. Nah karena itu maka kalau orang itu mudik itu berarti kembali ke kampung halaman. Nah jadi rupanya ini mengingatkan banyak orang bahwa pada dasarnya mereka tuh dulunya orang-orang udik. Dulunya orang-orang udik gitu. Nah kemudian wong desa itu kemudian tinggal di kota. Nah saya kira ini bahasa Betawi ini mudik ini kan. Udik itu kan bahasa Betawi itu. Tapi sudah diserap menjadi bahasa Indonesia gitu. Bahkan itu menjadi bahasa dunia karena tidak bisa diterjemahkan ke bahasa lain. Bahasa lain iya. Nggak bisa bahasa lain. Nah tetapi mengapa tradisi mudik ini terjadi? Nah saya kira alasannya ada dua ya yang pokok. Yang pertama, manusia ini itu kan diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang bersih dari segala dosa.
Tetapi dalam perjalanan hidupnya manusia itu berbuat dosa karena kekhilafannya, karena kelemahannya. Tetapi dosa itu bisa dibersihkan dengan cara apa? Beribadah. Dengan cara beribadah. Karena itu ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, itu kan kita selesai puasa Ramadan itu menurut sebuah hadis sebutkan kayaumin waladathu ummuhu. Seperti pada saat mereka ini dilahirkan dari rahim ibunya. Nah, manusia itu lahir dari rahim ibu itu dalam keadaan bersih dari segala dosa. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia itu lahir ke dunia dalam keadaan fitrah. Jadi tidak ada di Islam itu dosa warisan itu tidak ada. Semuanya bersih. Nah, siapapun orang tuanya, anak yang lahir ini bersih. Nah, tetapi dalam perjalanannya bisa saja manusia itu berubah keyakinan, bisa juga berbuat dosa. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Dalam perkembangannya, anak-anak itu bisa menjadi orang Yahudi, Nasrani, Majusi, atau pemeluk agama yang lainnya. Nah, karena itu maka manusia itu diberikan Allah kesempatan untuk membersihkan dirinya. Di dalam Quran disebutkan wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Manusia dan penyempurnaan ciptaannya. Nah, manusia yang diciptakan dengan sempurna itu ditiupkan oleh Allah, diilhamkan kepada jasad manusia itu fujuraha wa taqwaha. Potensi untuk berbuat dosa dan potensi berbuat baik. Tapi dijelaskan qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Nah, kita ini selama bulan Ramadan itu diberi kesempatan oleh Allah untuk membersihkan jiwa kita, tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa kita dari segala dosa dengan cara apa? Beribadah, beristighfar dan bertobat kepada Allah. Karena itu selesai Idul Fitri, kita itu Idul Fitr. Nah, Idul Fitr itu maknanya dua. Makna pertama Idul Fitr itu kembali makan, nah, futur, kembali makan ya. Karena itu pada saat Idul Fitri 1 Syawal itu tidak boleh puasa, hukumnya haram puasa itu. Semuanya harus makan. Kita disunahkan makan dulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang tidak punya makanan kita bagi zakat fitrah supaya mereka semuanya bergembira. Zakat fitrah itu kan tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, ya, untuk membersihkan jiwa orang yang berpuasa dan memberi makan orang-orang yang miskin. Jadi semuanya bergembira pada saat itu. Nah, yang kedua, Idul Fitri itu kembali kepada fitrah kita. Nah, karena itu maka mudik ini dalam pengertian pertama namanya mudik spiritual. Secara spiritual kita kembali kepada fitrah kita, bersih dari segala dosa. Nah, yang kedua itu tadi, mudik itu ke kampung halaman. Kita ini berasal dari kampung, kembali ke kampung. Makanya namanya mudik. Memang dulu ada yang menyoal, mudik apa pulang kampung gitu. Nah, mudik sebagai peristiwa kultural itu tentu saja punya dua makna. Makna yang pertama, kita itu memang kembali ke kampung halaman, kembali menjadi orang desa, kembali menjadi orang udik. Nah, orang desa itu secara budaya itu kan punya 3 perbedaan dengan orang kota. Ini kita pakai teori sosiologi dan antropologi, ya. Orang desa itu kan orang yang punya hubungan yang akrab dengan yang lainnya. Orang desa itu kan saling berkunjung, ya, datang dari rumah ke rumah. Kadang-kadang datangnya nggak pakai janjian. Udah datang aja gitu. Akrab, ya. Kalau mau punya hajat itu, wah, itu tetangganya tahu semua itu. Punya hajatnya tahun depan, tahun ini sudah pada tahu semua. Datang itu kan, itu ciri orang desa kan begitu. Ada namanya openness gitu, ada keterbukaan. Yang kedua, orang desa secara kultural itu punya keakraban, namanya closeness. Close, ya, close itu artinya dekat, ya. Bukan tertutup tapi dekat. Karena saking dekatnya sehingga seakan-akan tidak ada jarak, seperti tertutup gitu. Close. Makanya karena sangat close itu, orang desa itu kan biasa curhat. Kalau dulu ya ibu-ibu itu curhatnya sambil cari kutu. Nah, nggak tahu sekarang ya. Sambil cari kutu, cerita gitu kan. Nanti begitu dapat kutu berhenti sejenak, nah itu biasanya dapat kutu.
Nah, itu nggak dilakukan orang kota itu, nggak dilakukan orang kota. Orang kota tuh mau ketemu saja pakai janjian dulu, kemudian nggak enak kalau ganggu. Orang desa mah langsung aja to the point ya. Kalau istilahnya wartawan tuh doorstop saja kira-kira begitu. Diadang saja gitu datang. Ya punya makanan apa dibagi gitu kan? Karena apa? Dalam hadis Nabi itu disebutkan kalau Anda punya makanan, maka bagilah makanan itu kepada orang yang mencium bau makanan Anda itu gitu. Nah, ini biasanya kalau tercium itu kan kalau makan ya ayam goreng gitu tercium nggak tetangganya itu? Mungkin enggak, tapi kalau ikan asin, wah itu merata itu ya. Ikan asin itu baunya kemana-mana itu ya. Waktu saya kuliah di Australia itu kan istri saya suka bikin sambal terasi. Wah itu kan digoreng kan. Tetangga saya ini orang Australia asli itu awalnya komplain dia. Dia protes, ini bau apa ini gitu. Wah, bau apa ini gitu. Karena dia nggak ada tradisi begitu kan. Dan saya tinggal di flat yang susun-susun begitu, rumahnya mepet-mepet. Ya kalau di sini kira-kira ya rusun lah, rusun kan ya. Tapi istilahnya biar agak keren pakainya flat gitu. Yang agak keren lagi apartemen gitu. Tapi sama saja itu, dempet-dempetan ya atas bawah gitu kan sama aja. Nah, tapi kemudian kita berbagi makanan itu, kita kasih dia makanan. Setelah dia coba, ternyata enak. Lama-lama dia nanya, I like the food. Saya suka makanan itu. Which one? The one that is smelly. Makanan yang kemarin baunya itu, menyengat itu. Nah, menyengat itu, it smell good, wah itu baunya enak. Nah, udah nanti kami bikinkan lagi. Nah, itu. Jadi kami mengamalkan hadis Nabi itu. Makanya kalau nyayur itu yang banyak supaya bisa dibagi-bagi dengan tetangganya. Kalau nyambel yang pedas ya supaya bisa dibagi-bagi. Nah oleh karena itu maka ketika kita itu mudik kultural itu kita kembali kepada jati diri kita sebagai orang desa, sebagai orang yang punya keakraban. Nah yang ketiga apa cirinya orang desa? Suka gotong royong. Oh iya, suka gotong royong. Gotong royong. Nah kalau di Jakarta namanya apa ya gotong royong itu ya? Saya bangun rumah, itu kan tetangga ada yang nyumbang genteng, ada yang nyumbang bata. Yang tidak punya genteng, nggak punya bata, nyumbangnya tenaga gitu. Yang nggak punya tenaga, nyumbangnya datang saja. Ikut datang ya, ikut menggembirakan. Nah, itu kan bagian dari ciri orang desa, masyarakat paguyuban. Masyarakat paguyuban. Karena itu kalau orang itu mudik, itu kita hendaknya kembali menjadi orang desa, kita merefresh, ya, menyegarkan kembali karakter dan budaya kita sebagai orang-orang desa dan orang-orang yang berbudaya seperti orang-orang desa itu dalam pengertian sosiologi dan antropologi gitu. Baik, luar biasa. Itu tadi pengertian mudik ya dari Prof. Abdul Mukti. Kita rehat sejenak ya Prof ya. Kita akan lanjutkan kembali Bapak Ibu dan juga pemirsa setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, kembali lagi dalam Kolak Tadarus Ramadan. Namun sebelum kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai mudik kultural, ini kita akan mendengarkan terlebih dahulu pantun dari Bapak yang ada di Masjid Al-Falah ini. Silakan Bapak-bapak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amir, jamaah Masjid Al-Falah. Bulan Ramadan, bulan mendidik. Cakep. Petik hasil di hari raya. Cakep. Silaturahmi keluarga saat mudik. Cakep. Ingat jangan berpoya-poya. Cakep. Boleh beri tepuk tangan. Luar biasa. Cakep sekali pantunnya. Pak Amir. Ya, bagus sekali pantunnya. Baik, silakan Prof. Nah ini pesan dari Pak Amir ini yang penting. Iya. Karena biasanya kalau orang itu ke kampung justru malah menunjukkan dirinya itu kesuksesan ya Bang? ya sukses, pamer, flexing. Nah, sekarang itu malah flexing gitu, flexing memamerkan. Kadang-kadang nggak punya mobil, kredit dulu sebelum pulang gitu kan. Ya. Nah, belum punya istri, sewa sewa istri apa cari istri dulu misalnya kan gitu kan. Iya. Ya ini jadi menyiksa malah Prof ya untuk memaksakan sesuatu. Nah, jadi kita nggak boleh ketika nanti sudah mudik itu memamerkan kekayaan, nggak boleh. Kita harus tetap menjadi orang desa yang humble, yang sederhana itu. Sehingga karena itu maka pada saat kita itu mudik jangan memaksakan diri. Ya, kita bisa pulang itu alhamdulillah, bisa berbagi alhamdulillah. Yang penting kita ini hadir gitu. Walaupun sekarang ada itu sebagian ibu-ibu yang saya tonton di
di YouTube itu Medsos, ya. enggak ada apa-apa Le, nggak pulang, yang penting duitnya saja. Nah, Ya. gitu. itu ibu-ibu zaman now itu. Ibu zaman now. Kalau ibu saya nggak begitu, nggak apa-apa kamu nggak ada yang dikasih, yang penting kamu pulang gitu. Melihat kamu pulang saja saya sudah bahagia tiada terkira gitu. Masya Allah. Makanya biasanya kalau saya pulang itu selalu saya ajak ibu saya itu sholat di lapangan. Saya ajak sholat di lapangan, kemudian saya yang khutbah sama imam. Itu kebahagiaannya nggak ternilai itu. Bahagianya seorang ibu itu ketika melihat anaknya tampil gitu kan. Oh, anak saya yang jadi imam, anak saya yang jadi khotib itu. Nah, kadang-kadang nanti ngomentari itu, kamu kemarin kopiahnya miring gitu. Ya saya bilang kalau nggak miring berarti nggak asli itu mak, saya bilang gitu. Saya manggil ibu saya mak gitu. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dari gemerlap materi. Tapi bahagia itu ketika kita bersama-sama dengan orang yang kita cintai. Makanya ketika kita mudik, kita tuh bahagia karena apa? Ketemu dengan teman-teman sekolah. Sehingga seringkali kalau mudik itu kan kita ada reunion kan. Reuni itu dari bahasa Inggris reunion, kita bersatu kembali. Nah, cuma kadang-kadang memang ada Pak, kalau mudik itu malah yang muncul CLBK itu. Nah, itu repot itu, nggak boleh itu. Cinta lama bersemi kembali nggak boleh. Kalau sudah punya jangan kembali yang lama, yang punya ini disyukuri, dirawat ini gitu. Walaupun sudah tua disyukuri gitu. Dulunya juga muda kan gitu, saya begitu. Karena itu kita harus memanfaatkan itu sebagai momentum untuk kita ini memperkuat identitas kita sebagai bangsa yang punya budaya-budaya yang baik tadi, bangsa yang punya keterbukaan, openness gitu. Kalau kita itu terbuka, semuanya serba enak, ya kan? Ada apa-apa dibicarakan. Istilah kampung saya itu namanya ono rembuk dirembuk. Ada masalah, mari dimusyawarahkan. Itu kan cirinya orang desa kan begitu kan? Makanya sering ada musyawarah. Nah, orang kota itu kan jarang musyawarah, adanya rapat. Beda musyawarah sama rapat itu. Kalau ya rapat kadang-kadang bikin repot, cara menang-menangan. Kalau musyawarah itu kan dicarinya apa? Kebersamaan. Sehingga kalau dalam musyawarah itu semangatnya adalah semangat kekeluargaan, bahwa kita semuanya ini pada dasarnya adalah satu keluarga. Tetapi memang tidak mudah gitu. Karena itu kata musyawarah itu kan dari bahasa Arab kan, itu kan artinya mengambil madu dari sarang lebah. Wah, itu susah. Oh, madu yang sudah di botol saja susah kok. Kalau madunya kental itu. Apalagi ini ngambil madu dari sarangnya itu susah. Tetapi itulah nanti berkah dari kita itu bermusyawarah. Sehingga karena itu maka kita ini harus membicarakan sesuatu dengan kepala dingin. Apalagi kalau mungkin memang disuguhi dengan minuman dingin, itu tambah enak lagi itu misalnya gitu. Baik, itu tadi penjelasan dari Prof. Mukti mengenai mudik kultural. Ini sangat menarik sekali untuk kita kaji lebih mendalam lagi. Namun kita jeda sejenak pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Kolak Tadarus Ramadan. Pemirsa, kembali lagi dalam Kolak Tadarus Ramadan. Kita lanjutkan kembali pembahasan mengenai mudik kultural ya Prof. Ini apa yang harus diperhatikan dan ada nilai apa nih Prof dari mudik yang bisa kita ambil hikmahnya? Ya tadi saya sampaikan bahwa kita ini kan memang kepribadian kita setelah berpuasa harus lebih baik lagi. Dan setelah mudik, hubungan sosial kita harus lebih baik lagi. Jadi mudik itu adalah peristiwa yang saya menyebutnya dengan social refreshing. Social refreshing itu artinya kita memperbarui relasi sosial kita dengan sesama, khususnya dengan karib kerabat kita di kampung halaman. Kita merefresh, menyegarkan kembali. Dan memang kalau orang itu mudik itu semuanya memang seperti orang refreshing. Walaupun macet, dinikmati saja macetnya itu. Sehingga kalau ada yang berpendapat mudik itu boros misalnya, ya kalau orang itu mau bahagia memang perlu biaya. Orang nonton konser itu kan bayarnya juga ratusan ribu, menghadirkan artis dari luar negeri itu miliaran. Itu kan orang nyari apa ya, supaya dia senang, dia bahagia. Nah ini dia bahagia dengan bertemu dengan karib kerabatnya, bertemu orang-orang yang tercinta. Dan karena itu maka mudik itu adalah momentum di mana kita itu juga merayakan kegembiraan bersama dengan seluruh keluarga kita. Nah sehingga saya menyebutnya setelah mudik ini kita melakukan social refreshing dan kita kembali nanti
kembali ke Jakarta, kembali ke tempat di mana kita bekerja itu dalam situasi yang fresh. Dan memang menurut saya begini, dulu istilah mudik itu kan hanya berlaku di kalangan orang Jawa saja. Orang Jawa yang di mana-mana gitu, yang di Jakarta, di Bandung, di Kalimantan, di mana kembali ke kampung halamannya di Jawa. Sekarang kan tidak begitu juga. Orang Sumatera juga banyak yang mudik. Banyak yang mudik, mereka yang di Jakarta ini mudik. Bu Samsidar ini jauh-jauh dari Medan juga mudik juga gitu. Jadi nggak hanya budaya orang Jawa gitu. Iya. Orang yang dari Jakarta juga ada yang ke Kalimantan ya. Banyak sekali suku dan ini sudah menjadi milik bangsa Indonesia dan siapapun melakukannya. Sehingga yang penting adalah bagaimana ini terutama pemerintah ini memfasilitasi orang-orang yang mudik itu. Ya, menjamin keselamatannya, menjamin keamanannya, menjamin kenyamanannya, tetapi memang jangan bertaruh nyawa ketika mudik. Jadi kita harus jaga keselamatan. Misalnya ini kan ada himbauan ya, jangan naik motor lah gitu, beresiko. Tapi saya sempat dengar di salah satu talk show acara radio itu, kalau nggak naik motor nggak asik gitu. Apalagi yang berjiwa petualang itu kan, itu bisa siksak sana sini, merasa dirinya seperti Valentino Rossi gitu. Padahal dia bukan gitu. Jangan yang seperti itu, atau misalnya bawa anaknya ya di depan sampai kemudian keselamatannya diabaikan. Kadang-kadang saya juga ketemu tuh kalau mudik itu yang naik motor boncengan sama anak kecil, anaknya kecil di depan, kemudian di tengah masih ada yang digendong ibunya, kemudian belakangnya beras gitu, ditulisi rindu ibu, misalnya begitu. Ya rindu tapi jangan mengabaikan keselamatan. Kalau memang kira-kira tidak mampu naik kendaraan ya pakai fasilitas angkutan umum, kan begitu kan? Nah, dan kalau memang benar-benar tidak mampu ya jangan dipaksa. Tidak harus kan, misalnya kita memaksakan diri, apalagi sampai misalnya mohon maaf ya, gara-gara mudik terus kena korban pinjaman online. Nah, itu jangan sampai lah gitu. Jangan sampai untuk mudik kemudian harus memaksakan diri. Kalau memang tidak mampu, ya sudah kita merayakan bersama karib kerabat kita yang baru di tempat di mana kita berada. Kemudian yang paling penting adalah tadi, mudik spiritual itu yang paling penting, sehingga kita menjadi manusia baru, merayakan kemenangan, bergembira karena kita sudah saling memaaf-maafkan itu. Baik. Jadi mudik itu adalah juga social refreshing tadi. Social refreshing dan juga ada mudik spiritual. Itu yang penting kalau kita tidak bisa mudik seperti itu. Nah, Prof Mukti ini juga ada Bapak dan Ibu yang ingin bertanya nih. Boleh ya Prof ya? Silakan singkat padat ya Pak, sebutkan namanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selamat Sugiono, Ketua Yayasan Masjid Al-Falah. Ya. Bagi Profesor dan hadirin sekalian, kegiatan mudik memang luar biasa dan insya Allah itu akan membuat dampak yang positif terhadap seluruh bangsa Indonesia, khususnya umat Islam. Saking asiknya, bahagianya, sehingga banyak pengorbanan yang harus dikeluarkan. Rasanya tanpa mudik lebaran nggak sempurna. Tapi gini bro, ada satu sisi, mungkin apakah ini dan sepertinya kejadian yang negatif ya. Saat mudik itu kan dalam posisi kita masuk babak final, yaitu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ya. Harusnya kita khusyuk, bisa etika, ya. Ini kita korbankan di tengah perjalanan yang begitu macet, yang begitu dan lain dan sebagainya. Ini gimana dok untuk menghadapi kondisi seperti ini? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Waalaikumsalam. Mudik itu kan fleksibel kan, bisa dilaksanakan pagi hari. Jadi berangkat pagi. Nah, kemudian mudah-mudahan sampai tujuan sebelum berbuka, sebelum waktunya berbuka sudah sampai. Jadi malam kalau mau iktikaf masih ada, tapi iktikafnya itikaf ibadah ya, bukan itikaf tidur ya karena capek gitu. Kemudian malam iktikafnya tidur mendengkur. Diatur waktunya sedemikian rupa supaya jangan sampai karena mudik kemudian melalaikan dan mengabaikan ibadah. Karena itu maka karena kita sedang dalam posisi musafir, kalau mudik kan kita boleh kan jamak qashar sholatnya, dan tidak hanya mudik,
Iya. Kita bepergian pun, traveling pun kalau memang itu tidak cukup waktu dan memang di dalam agama diperbolehkan kan, idza darabtum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kalau kamu itu sedang traveling, maka tidak ada salahnya bagi kamu untuk mengkosor sebagian dari waktu-waktu sholat. Nah, karena itu pada saat mudik kan safar kita kan. Nah, kalau yang kuat silahkan tetap berpuasa, yang tidak kuat boleh saja itu berbuka, tetapi usahakan tetap bisa berpuasa. Nanti kalau capek istirahat, dan bagusnya apa? Istirahatnya di masjid. Istirahatnya di masjid atau di rest area yang ada musolanya, sambil kita sekalian menunaikan sholat, sambil kita beristirahat, fresh, nah, kembali lagi melanjutkan perjalanan. Karena itu jangan memaksakan diri. Sudah ngantuk, masih maksa nyetir, nah, itu nggak boleh. Apalagi sampai kemudian karena ingin segera sampai tujuan, sholat diabaikan, itu lebih tidak boleh lagi. Sehingga karena itu maka kita jaga ketika mudik itu ibadah tetap kita tunaikan sesuai dengan syariat. Kita jaga kesehatan, kita jaga keselamatan diri kita dan keselamatan orang yang lainnya, dan mudah-mudahan kita bisa sampai ke tujuan dengan selamat. Kami kira begitu. Baik, terima kasih Prof. Mukti atas penjelasannya. Ini sangat mencerahkan sekali dan juga bermanfaat untuk kita semua ya. Dan tidak terasa pemirsa TVMU, kita sudah sampai di penghujung acara. Namun sebelum ditutup, saya akan menutupnya dengan sebuah pantun. Boleh cakepnya ya Bapak Ibu. Di Marga Satwa melihat tapir, hewan langka yang dilindungi. Para pemirsa tidak perlu khawatir, esok lusa berjumpa lagi. Saya Vini Auliani dan juga Prof. Mukti serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Jangan lupa saksikan kolak Tadarus Ramadan hanya di TVMU. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.